Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, di dalam kehidupan dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sebagian orang dan mengurangi sebagian yang lain. Artinya, kadang-kadang seseorang diberi kelebihan dan orang lain tidak seperti dia dalam kelebihan. Kelebihan-kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, apabila kita salah mensikapinya, maka akan menimbulkan kesombongan, akan menimbulkan keangkuhan. Tahukah kita kenapa orang itu bisa sombong? Orang itu bisa sombong karena dia merasa dirinya punya kelebihan. Ada yang sombong karena memiliki ilmu. Dia merasa punya ilmu yang lebih dari orang lain. Maka meremehkan kepada orang-orang yang dianggap ilmunya di bawahnya. Ada juga orang yang sombong karena merasa diberi kekayaan. Dia merasa lebih kaya dari orang lain, sehingga dia meremehkan, menganggap kecil orang-orang yang di bawah dia dalam kekayaan. Demikian pula orang-orang yang diberi kelebihan berupa kedudukan tinggi, merasa jadi pejabat, merasa jadi orang hebat, dia semena-mena tindakannya kepada rakyat. Itulah kesombongan-kesombongan muncul karena karunia Allah yang diberikan kepadanya berupa kelebihan dan dia tidak pandai mensikapinya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kami senang kalau memiliki baju yang bagus, senang kalau memiliki sendal yang bagus." Yakni, apakah dia termasuk sombong, baju yang bagus, sendal yang bagus? Nabi SAW mengatakan, "Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah, dan Allah Ta'ala menyukai keindahan-keindahan. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan melecehkan manusia. Lihatlah, orang-orang yang nampaknya tawadu, nampaknya rendah hati, tetapi kalau disampaikan kepadanya, qala Allah, qala Rasul, ini firman Allah, ini hadis Rasul, mereka menolaknya. Kami tidak butuh Al-Quran, kami tidak butuh sunnah Rasul. Cukup bagi kami adalah apa yang kami dapatkan dari bapak moyang kami. Itulah sebenar-benar kesombongan. Orang-orang yang diajak kepada tauhid, tapi dia tetap dalam kesyirikan, itulah sombong yang sebenarnya. Orang-orang yang diajak kepada sunnah, tetapi dia tetap dalam bid'ah, itulah orang yang sombong yang sebenarnya. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, orang yang rendah hati, itu bukan berarti mereka yang berpenampilan sederhana, akan tetapi dalam hatinya ada kesombongan yang besar. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Oleh karenanya, perhatikanlah diri kita. Apabila kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa terima al-haq, terima qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul, maka kita termasuk orang yang rendah hati. Maka kita termasuk orang yang dicintai. Akan tetapi kalau kita suka menolak kebenaran, maka itulah kesombongan yang sebenarnya. Kadang-kadang mendengar nasihat dari Ustadz Fulan, kemudian kita melihat, siapa sih dia? Dari mana sih dia? Tapi kalau mendengar dari Ustadz Allan, oh dia Masya Allah titelnya begini dan begini. Dia mau menerima karena melihat titel yang ada di belakangnya. Maka ini diantara bentuk-bentuk kesombongan. Harusnya seorang muslim menerima kebenaran dari manapun datangnya. Sekalipun datang dari dubur ayam, tapi kalau itu telur, kita bisa makan. Walaupun datang dari dubur bangsawan, kalau itu kuning tentu kita tinggalkan. Seorang muslim
hanya akan menerima kebenaran selama itu adalah kebenaran. Seorang muslim melihat kebenaran dengan kebenarannya, bukan dari siapa yang mengucapkannya. Mungkin dianggapnya orang itu orang yang memiliki kebenaran. Akan tetapi kalau keluar dari lisannya apa-apa yang menyimpang dari kebenaran, tidak boleh kita menganggapnya sebagai satu kebenaran. Kita harus tinggalkan. Apabila nampaknya orang itu tidak seberapa atau bukan siapa-siapa, tetapi apa yang disampaikan dari lisannya adalah qala Allah, qala Rasul, ini dia kebenaran yang tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita menjauhinya, bahkan kita harus mendekatnya dan kita antusias untuk menerimanya. Inilah orang yang tidak sombong. Akan tapi subhanallah, memang keadaan sudah demikian. Manusia itu akan dilihat, manusia itu akan dinilai dengan titelnya, manusia itu akan dinilai dengan kekayaannya, manusia itu akan dinilai dengan penampilannya. Padahal ada kalanya orang itu berdebu kepalanya, compang-camping bajunya, orang miskin. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkannya. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, demikianlah agama kita yang mulia mengajarkan melihat manusia itu bukan dengan hanya penampilannya saja, akan tetapi adalah kebenaran yang ada padanya, ilmu yang ada padanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba lewat ada orang yang tampangnya keren, orang yang pakaiannya bagus, kendaraannya mewah. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, bagaimana pendapat tentang orang ini? Ya Rasulullah, orang ini orang kaya. Orang seperti ini hendaknya kalau dia meminang, diterima pinangannya. Kalau orang seperti ini minta syafaat, diterima syafaatnya. Kalau orang seperti ini berbicara, hendaknya kita mendengarkan pembicaraannya. Itulah anggapan para sahabat ketika melihat ada orang kaya dan orang yang berpenampilan mewah. Kemudian Nabi SAW pun duduk dan diam. Lewat ada orang yang miskin, orang yang tidak terpandang di tengah masyarakatnya. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, wahai sahabatku, bagaimana dengan orang yang ini? Ini orang yang miskin ini. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini orang miskin. Pantasnya orang seperti ini kalau ngomong jangan dengerin. Orang seperti ini, pantasnya kalau mengkhitbah, melamar, jangan diterima. Kalau memberikan syafaat, maka jangan diterima syafaatnya. Mendengar itu Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya orang ini, yang miskin ini, bisa jadi lebih baik daripada orang yang tadi sepenuh bumi. Orang ini, orang yang miskin ini, bisa jadi lebih baik daripada orang tadi sepenuh bumi. Yang dilihat dalam Islam itu bukan penampilannya, bukan kekayaannya, tetapi yang dilihat adalah ketakwaannya. Ada kalanya orangnya miskin, tetapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin dia salat malam, rajin dia saum Senin dan Kamis dan seterusnya. Maka di hadapan manusia tidak dipandang, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tetapi takwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada rupa kamu, tidak akan melihat jisim kamu, tidak akan melihat juga harta kamu, tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatmu dan amalmu. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatmu dan amalmu. Bagaimana keikhlasan kita, bagaimana ibadah kita, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beramal kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan yang lainnya. Sehingga Allah taala menerima kebaikan kita dan juga masukkannya kita ke dalam surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.